Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum yaitu Ibu Wahyu Lestari MPD, sekaligus selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif. Yang saya sayangi kedua orang tua, tak lupa pula teman-teman senasib seperjuangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah peta konsep imajinasi yang berjudul paradigma. Pengertian paradigma. Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962 dan kemudian dipopulerkan oleh Robert pada tahun 1970. Menurut Kuhn, paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu, yang kemudian menghasilkan mode of knowing yang spesifik. Pengertian lain dikemukakan oleh Reiser pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. B. Paradigma dan metodologi penelitian. Perlakuan peneliti terhadap sebuah gejala atau fenomena sebagai dampak dari paradigma yang dipilih akan berdampak secara metodologis terhadap pendekatan penelitian dan akan berdampak pada metodologi penelitian. Paradigma sebagai pandangan yang mengarahkan peneliti dalam menentukan metodologi dan kerangka ontologis, yaitu bagaimana peneliti melihat hakikat fenomena yang dihadapi. Apakah fenomena itu dipandang sebagai realitas tunggal atau sebagai realitas ganda. Konsekuensi dari kedua pandangan tersebut berbeda satu sama lainnya. Yang pertama, apabila realitas dipandang sebagai realitas tunggal, maka realitas itu bisa dipisahkan dengan realitas yang lain, dan dengan demikian masing-masing dapat diteliti sendiri secara konkret dan objektif. Yang kedua, apabila realitas itu dipandang sebagai realita ganda, maka realitas itu tidak bisa dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang terpisah satu sama lain. Akan tetapi harus diperlakukan sebagai suatu kebulatan yang utuh, yang holistik, seperti yang berjalan secara alamiah tanpa rekayasa. Paradigma memang banyak, namun yang mendominasi dalam ilmu pengetahuan ada dua, yaitu yang pertama paradigma ilmiah. Paradigma ilmiah lazim digunakan oleh peneliti yang bertujuan ingin menguji hipotesis. Dan yang B, paradigma alamiah. Paradigma alamiah lazim digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk memahami sebuah fakta atau fenomena secara mendalam, bahkan bila mungkin sampai menemukan makna di balik fakta atau fenomena tersebut. 1. Paradigma peneliti kuantitatif. Paradigma peneliti kuantitatif merupakan satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positivisme. Positivisme adalah satu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik dan teologik dari realitas sosial.
Dalam penelitian kuantitatif diyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang valid adalah ilmu pengetahuan. Dalam penelitian kuantitatif diyakini sejumlah asumsi sebagai dasar ontologisnya dalam melihat fakta atau gejala. Asumsi-asumsi yang dimaksud adalah yang pertama, itu ada objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, baik bentuk, struktur, sifat maupun dimensi lainnya. Yang kedua, suatu benda atau keadaan tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, suatu gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan, melainkan merupakan akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi, di sini diyakini adanya determinisme atau proses sebab akibat atau kausalitas. Yang kedua, paradigma penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan paradigma interpretif atau fenomenologi yang menggunakan tradisi berpikir ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi dan antropologi, yang diawali oleh kelompok ahli sosiologi dari madhab Chicago pada era 1920 sampai 1930 sebagai landasan epistemologis. Landas berpikir dalam penelitian kualitatif adalah pemikiran Max Weber yang menyatakan bahwa pokok penelitian sosiologi bukan gejala-gejala sosial, akan tetapi pada makna-makna yang terdapat di balik tindakan-tindakan perorangan yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial tersebut. Paradigma dalam penelitian kualitatif adalah konstruktivisme, positivisme, dan teori kritis. C. Perbedaan paradigma kuantitatif kualitatif. Penelitian kuantitatif memiliki perbedaan paradigmatik dengan penelitian kualitatif. Secara garis besar, perbedaan yang dimaksud mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama kuantitatif, 1. Positivistik, 2. Deduktif, hipotesis, 3. Partikularistik, yang keempat objektif, yang kelima berorientasi kepada hasil, yang keenam menggunakan pandangan ilmu pengetahuan alam. Yang kualitatif, 1. Fenomenologik, yang kedua induktif, yang ketiga holistik, yang keempat subjektif, yang kelima berorientasi kepada proses, yang keenam menggunakan pandangan ilmu sosial. D. Kerangka berpikir kualitatif dan kuantitatif. Kerangka berpikir merupakan sudut pandang atau kerangka makna yang berisi landasan filosofis atau ontologis, epistemologis, dan aksiologis terhadap suatu realitas. Perbedaan kerangka berpikir antara kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut. 1. Kerangka berpikir kualitatif memandang bahwa empiris itu dikonstruksi secara sosial. Jadi, jika disebut metode penelitian kualitatif, sebenarnya mencakup sebuah cara pandang atau pemaknaan terhadap empiris yang dikonstruksi secara sosial berdasarkan kesepakatan subjektif. 2. Kerangka berpikir kuantitatif. Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti. Yang E. Kapan memilih pendekatan kuantitatif atau kualitatif? 1. Penggunaan metode kuantitatif. Yang pertama,
masalah penelitian sudah jelas. Yang kedua, peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain. Yang keempat, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. 2. Penggunaan metode kualitatif. Yang pertama, bila masalah penelitian belum jelas. Yang kedua, untuk memahami makna di balik data yang tampak. Dan yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Yang keempat, memahami perasaan orang. Yang kelima, untuk mengembangkan teori. Yang keenam, untuk memastikan kebenaran data. Dan yang ketujuh, meneliti sejarah perkembangan. 3. Metode kombinasi. Yang pertama, peneliti ingin melengkapi hasil penelitian kuantitatif yang dipercaya dengan data-data kualitatif yang tidak bisa digali dengan metode kuantitatif. 2. Peneliti ingin hasil penelitian kualitatif dapat diberlakukan pada populasi yang lebih luas. 3. Yang ketiga, peneliti ingin melakukan penelitian untuk menghasilkan produk yang teruji dengan metode R dan D. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.